Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang hikmah berzakat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita baca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita berniat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hikmah berzakat yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak dan juga rakus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat dari Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Sungguh manusia itu memang sangatlah kikir. Dari ayat ini, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, agar tidak kikir. Dan kita juga harus membayar zakat dan kewajiban kita, karena zakat kita ketahui akan membersihkan harta dan jiwa kita. Jadi janganlah kita serakah, janganlah kita rakus, apalagi kita tidak mau mengeluarkan harta yang kita miliki. Karena dari sejumlah harta yang kita miliki, di situ ada juga dan terdapat hak orang lain, atau juga ada bagian untuk orang lain. Kemudian hikmah yang kedua adalah untuk membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebab karena kita berzakat, sebab karena kita menjalankan perintah Allah, kita jadi orang yang bisa membantu orang lain yang sedang dalam keadaan kesulitan ataupun kesusahan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hambanya itu menolong orang lain. Nah, di sini kita juga belajar, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa menolong orang lain yang dalam kesusahan ataupun kesulitan. Maka dari itu, zakat atau berzakat merupakan hikmahnya salah satunya yaitu menjadikan kita bisa membantu orang lain dalam keadaan kesulitan. Kemudian yang ketiga, menjadikan orang tersebut untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan juga ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksaan Allah sangat berat. Dari sini kita juga belajar, dari sini kita ketahui bahwasannya orang yang mengamalkan zakat atau perintah Allah tersebut akan menjadikan orang berjiwa sosial dan peduli terhadap sesama, karena tolong menolong kepada sesama merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya itu menjadikan orang untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat ke-33, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Nah, di sini orang yang membayar zakat berarti dia merupakan orang yang bertanggung jawab atas harta yang telah dititipkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengeluarkan harta tersebut, jangan dia simpan, jangan dia pergunakan sendiri. Orang lain juga membutuhkan harta tersebut, karena tidak semua orang memiliki harta yang cukup atau harta yang banyak seperti yang dimiliki oleh orang yang memiliki harta banyak. Kemudian yang selanjutnya, menjadikan orang tersebut mengingat bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah pun berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ke-7, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infaklah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, yang artinya adalah amanah yang bertanggung jawab. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkannya memperoleh pahala yang sangat besar. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, kita membayar zakat hikmahnya adalah menjadikan kita ingat bahwa titipan Allah adalah semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita mengeluarkan titipan Allah tersebut atau harta tersebut yang kita miliki, kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, janganlah kita menjadi orang yang menahan atau orang yang kikir ataupun orang yang pelit. Sebab ulama mengatakan, orang yang kikir dekat dengan neraka dan jauh daripada surga. Sedangkan orang yang dermawan atau orang yang baik dekat dengan surga dan jauh daripada neraka. Anak-anakku yang saleh dan salehah, dari perkataan ulama tersebut, manakah yang akan kalian pilih? Menjadi orang kikirkah atau menjadi orang yang dermawan? Kalau kalian ingin menjadi orang yang dermawan, insya Allah balasannya Allah akan berikan surga yang sangat banyak nikmat di dalamnya. Untuk tugas hari ini, tuliskan kembali hikmah berzakat yang telah kalian ketahui. Apabila tugas sudah selesai dikerjakan, jangan lupa langsung dikirim ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.